Pengertian benchmarking. Menurut Gregory Hawaston, benchmarking sebagai pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara nyata praktik-praktik yang lebih baik yang mengarah pada kinerja kompetitif unggul. Tujuan pelaksanaan benchmarking menentukan kunci atau rahasia sukses dari perusahaan pesaing yang paling unggul, kemudian mengadaptasikan dan memperbaikinya secara lebih baik untuk diterapkan yang akhirnya akan mengungguli pesaing yang benchmarking, atau memperoleh gambaran dalam insight mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Proses perbandingan. Yang pertama, organisasi harus memutuskan kegiatan dan fungsi mana akan diperbandingkan. Yang kedua, tim perbandingan digabungkan. Yang ketiga, mitra benchmark diidentifikasi. Yang terakhir, analisis ekstensif tentang organisasi dan kegiatannya dilakukan dan data tentang input, output, aliran, dan biaya diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian kerangka kerja untuk penelitian benchmarking. Kerangka kerja ini memberi para peneliti cara untuk mempelajari dan menilai keberhasilan relatif proyek spesifik yang melibatkan patok banding. Yang pertama, variabel antecedent yang mengatur prasyarat yang diperlukan untuk sukses. Yang kedua, variabel kontekstual yang dapat memodifikasi sifat spesifik perbandingan. Yang ketiga, variabel hasil di mana organisasi mengukur efektivitas keseluruhan upaya benchmarking. Kemudian variabel antecedent. Tinjauan pustaka berikut mengidentifikasi 3 set antecedent umum variabel yang harus dipertimbangkan organisasi sebelum dilakukan perbandingan mereka adalah: yang pertama, hasil dari analisis kompetitif pendahuluan, yang kedua, derajat komitmen organisasi, dan yang terakhir, pengalaman perbandingan sebelumnya. Proyek spesifik yang melibatkan patok banding. Yang pertama, variabel antecedent yang mengatur prasyarat yang diperlukan untuk sukses. Yang kedua, variabel kontekstual yang dapat memodifikasi sifat spesifik perbandingan. Yang ketiga, variabel hasil di mana organisasi mengukur efektivitas keseluruhan upaya benchmarking. Kemudian variabel antecedent. Tinjauan pustaka berikut mengidentifikasi 3 set antecedent umum variabel yang harus dipertimbangkan organisasi sebelum dilakukan perbandingan mereka adalah: yang pertama, hasil dari analisis kompetitif pendahuluan, yang kedua, derajat komitmen organisasi, dan yang terakhir, pengalaman perbandingan sebelumnya. Kok nggak mau? Dilanjutkan. Jadi, kok nggak mau dilanjutkan? Itu kok kayak gitu gini. Kemudian hasil analisis kompetitif pendahuluan. Analisis
Kompetisi pendahuluan baik internal ke organisasi atau eksternal. Yang bagian pertama, analisis internal. Untuk organisasi dapat terjadi setidaknya tiga belum tentu alasan independen. Yang pertama, suatu organisasi dapat menduga bahwa suatu produk tidak memenuhi spesifikasi desainnya. Yang kedua, organisasi dapat dibimbing oleh filosofi perbaikan terus-menerus yang mengarahkan mereka untuk menilai bagaimana mereka produk dan proses berjalan. Yang ketiga, kebutuhan akan analisis dapat terjadi untuk alasan yang kurang sistematis seperti intuisi manajemen bahwa produk mereka, proses atau strategi tidak kompetitif. Dan yang kedua yaitu analisis eksternal untuk organisasi yang dilakukan. Kemudian tingkat komitmen organisasi. Tingkat komitmen untuk melakukan tolak ukur harus panjang, bukan jangka pendek komitmen. Komitmen jangka panjang diperlukan karena paling signifikan perubahan organisasi memakan waktu hingga 3 tahun dan beberapa bahkan lebih lama. Slide dan Young 1989, sehingga manfaat perbandingan mungkin memerlukan waktu untuk direalisasikan. Organisasi harus mulai mengamati perubahan dalam cara orang berpikir tentang masalah dan masalah serta membuat keputusan dan memproses informasi di jangka pendek. Namun, keuntungan finansial atau jika diperoleh seringkali membutuhkan waktu lebih lama terwujud karena efek riak dari keputusan dan tindakan membutuhkan waktu diterjemahkan ke dalam dolar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya itu Sadia. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu variabel kontrakstual. 3 aset variabel kontrakstual umumnya harus dipertimbangkan ketika terlibat branchmaking. Ini adalah 1. Ruang lingkup dan area yang dipilih. Yang kedua, pengumpulan informasi dan metode berbagi. Dan yang ketiga, mitra memilih pilihan pada banyak dari ini. Variabel akan dibuat berdasarkan hasil kompetisi pendahuluan analisis. Selanjutnya, pengumpulan informasi dan metode berbagi. 2 dimensi yang berkaitan dengan pengumpulan dan berbagi informasi muncul dari literatur. Ini adalah variabel antecedent yang mengatur persyarat yang diperlukan untuk sukses. Yang pertama, jenis informasi yang menjadi tolak ukur organisasi mengumpulkan, dan yang kedua, metode pengumpulan informasi. Nah, mitra yang dipilih saat ini, akumulasi pengetahuan dalam praktiknya tidak memberikan definisi yang pasti jawaban atas pertanyaan tentang 1. Ukuran mitra. Yang kedua, jumlah mitra. Yang ketiga, posisi relatif dari mitra di dalam dan lintas industri. Dan yang keempat, tingkat kepercayaan di antara mitra. Siklus benchmarking. Di sini dapat dilihat dari tabel ini, dimulai, terus penentuan standar, assessment, terus ada gap antara standar dan hasil, evaluasi untuk peningkatan standar, dan proses benchmarking untuk peningkatan standar, identifikasi action untuk memenuhi standar, melaksanakan action, dan integrasi pada proses PDCA. Benchmarking ABCM System. Pada bagian ini, kami menggambarkan bagaimana kerangka kerja penelitian kami dapat diterapkan pada studi tentang pembandingan sistem ABCM. Pengembangan sistem ABCM dilakukan secara internal, sering didasarkan pada informasi biaya historis, dan sebagai besar diskusi sistem ABCM dapat literatur jarang mengacu pada memperoleh eksternal tolak ukur untuk kumpulan biaya. Pusat kegiatan dan driver, nilai tambahan versus tidak bernilai biaya tambahan atau tingkat beban, atau pada proses di mana perusahaan dapat membandingkan biaya mereka dengan orang lain, atau lihat Coburn et al. 1945 untuk mengecualikan. Kita berpendapat bahwa informasi yang disediakan oleh analis ABCM
internal saja tidak cukup, karena tolak ukur yang berasal dari proses semacam itu mungkin suboptimal dan tidak kompetitif. Dengan demikian, organisasi perlu mencari yang sesuai tolak ukur eksternal atau tergantung pada fungsi, produk, atau proses di bawah analisis untuk meningkatkan kinerja dan menggunakan informasi ABCM lebih lanjut secara efektif. Terus selanjutnya ikhtisar dan pembahasan. Yang pertama, ketika prosesnya kooperatif, mengumpulkan data memerlukan beberapa tambahan langkah. Mitra perbandingan harus diidentifikasi dan didekati. Informasi perjanjian berbagi harus diselesaikan dan masalah keterbandingan data harus diselesaikan. Elantah dan Kim 1995 menganalisis beberapa banyak informasi yang dikumpulkan oleh masing-masing perusahaan tentang mitra potensial sebelum memutuskan apakah dan dengan siapa untuk patokan. Yang kedua, variabel dalam kerangka kerja diidentifikasi dalam teks melalui huruf miring. Ketiga, informasi ini berasal dari wawancara dengan manajer umum PT Akuntansi di Toyota Jepang atau Toyota City, Jepang, November 1994. Keempat, kami mengakui bahwa spiousness industry adalah metode informasi lain berkumpul, tetapi karena aktivitas ini ilegal, kami tidak mempertimbangkannya dalam diskusi kami. Kelima, bentuk lain dari pengumpulan informasi dari metode berbagi mungkin memerlukan metode penyelidikan yang berbeda untuk menentukan apakah pembanding menggunakan bentuk tertentu secara efektif. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Nama saya Raras, NIM-nya S4320020008. Saya mau tanya, kalau sebuah perusahaan melakukan benchmarking itu jenis informasi apa aja ya yang diperlukan, yang mereka cari? Jenis informasi yang diperlukan perusahaan. Yang diperlukan untuk benchmarking dengan perusahaan lain. Terima kasih. Bukan benchmarking kan? Perusahaan. Yang mau nanya? Saya tampung dulu dan ada pertanyaan yang lain, silakan. Saya. Sebenarnya pertanyaan ini tadi mau tanyain sama Prof. Hasan, tapi waktunya udah nggak cukup. Ya, akhirnya. Jadi ini pertanyaannya. Dengar ya suara saya? Dengar, Mas. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan itu menentukan pilihan benchmarking terhadap industri yang sama? Misalkan gini, saya contohkan. Maaf, Mas, nggak jelas. Pertanyaannya nggak jelas, Mas. Kayaknya punya Mbak Asi harus dulu. Oh iya. Iya. Proses nah, Oke. Bagaimana perusahaan itu menentukan pilihan benchmarking terhadap industri yang sama? Jadi tolak ukurnya apa? Katakanlah begini, 3 industri yang sama, ada Suzuki, Honda, dan Yamaha. Saya ini Suzuki. Oke. Nah, terus bagaimana saya menentukan saya harus membenchmarking apakah Honda atau Yamaha untuk menjadi tolak ukurnya? Bagaimana? Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana membenchmarking antara Yamaha sama Suzuki gitu ya, Mas? Ya, maksudnya pilihan itu menentukannya bagaimana dengan industri yang sama gitu. Oh, bagaimana menentukan benchmarkingnya? Ya. Ya gitu nggak sih? Ada tolak ukurnya. Oh, oke, saingan saya itu berarti Yamaha atau Honda, sedangkan saya Suzuki nih gitu.
itu kan industri yang sama, misalkan di kelas motor itu. Meskipun begitulah ya. Ketangkap ya kurang lebih. Kalau nggak diketik aja. Kalau nggak diketik aja lah Mas ya. Ketik. Jadi gimana? Suaranya putus-putus soalnya. Gimana ya? Cuma bilang nama Ya udah, aku ketik di chat ya. Iya, Ketik di chat ya. Nah, tak chat ini. Kamu pakai wifi nggak? Dikasih tahu aja nama sama nimnya aja Mas. Iya. Yang mana? Iya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Raras, yaitu jenis informasi yang diperlukan benchmarking dengan perusahaan lain. Jenisnya di sini yaitu dilakukan melalui pada umumnya meliputi pengukuran dan perbandingan kinerja terhadap bagaimana melakukan perbandingannya. Yang kedua, pihak mana yang lebih baik. 3, mengapa pihak lain lebih baik. Yang keempat, tindakan apa yang diperlukan. Proses benchmarking yaitu menentukan apa yang akan di benchmarking. Yang kedua, menentukan apa yang akan diukur. Yang ketiga, menentukan kepada siapa yang dilakukan benchmarking. Yang keempat, pengumpulan data atau pengunjungan. Yang kelima, analisis data. Terus, merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Terus, jenisnya itu ada 7 macam juga, yaitu secara internal benchmarking memberikan perbandingan antara operasi atau proses yang sejenis dalam operasi. Yang kedua, kompetitif benchmarking, yaitu memberikan perbandingan antar pesaing untuk produk atau layanan tertentu. Terus memberikan perbandingan untuk fungsi sejenis dengan industri yang sama. Baru memberikan perbandingan proses yang independen pada industri atau fungsi secara keseluruhan. Bagaimana, Pak Raras? Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Tolong cari ukurnya coba. 7 menit lagi. Ini lagi proses. Bentar ya, Mas. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Khairul. Di sini pertanyaan dari Mas Khairul yaitu bagaimana perusahaan menentukan pilihan benchmarking terhadap industri yang sama. Apa tolak ukurnya gitu ya, Mas? Nah, di sini cara perusahaan menentukan pilihan benchmarkingnya itu yang pertama, strategi benchmarking dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan yang terus-menerus atau continuous improvement dan mempertajam strategi korporat secara keseluruhan. Dan yang kedua, competitive benchmarking dimanfaatkan untuk menyamai dan melampaui pesaing utama yang langsung. Dan yang ketiga, customer benchmarking, pemahaman para konsumen dan pelanggan terhadap perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Dan yang keempat, financial benchmarking, dipakai untuk mengukur kembalinya investasi return on investment dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Dan yang terakhir, best practice benchmarking untuk mengukur output dengan waktu dan biaya dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, di sini dilihat dari tolak ukurnya, yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara atau praktek terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Benchmarking dapat dilakukan untuk proses produk, produksi, jasa maupun sistem dalam suatu organisasi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas. Ini kita... Saya mau nanya, saya Asih, NIM S200. Coba diulangi sekali lagi, Mbak. Kira-kira ada nggak contoh penerapan benchmarking di suatu perusahaan? Jadi contoh perusahaannya yang berhasil melakukan penerapan benchmarking. Kemudian teknik
tindakan itu seperti apa? Kok dia bisa berhasil? Gitu. Contoh penerapan, maaf saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Asih. Yang pertanyaannya ya, apa itu contoh dari benchmarking? Di sini contoh benchmarking, pada tahun 2013 Samsung mengeluarkan produk baru yaitu Samsung Galaxy S, namun terdapat isu pelanggaran hak paten kepada Samsung karena produknya tersebut dianggap menciplak produk Apple, yaitu iPhone 4. Karena terdapat kemiripan di sisi keunggulan dan fitur, namun disertai harga yang lebih terjangkau. iPhone 4 lebih dulu diluncurkan sebelum Samsung Galaxy S. Dari pelanggaran paten, pihak pengadilan memang tidak memutuskan bahwa seluruhnya dilanggar oleh Samsung. Beberapa yang tidak dianggap melanggar antara lain adalah bagian desainnya yang jauh berbeda. Banyak pihak juga yang mengatakan bahwa Samsung telah melakukan penciplakan terhadap produk Apple. Karena memang sudah terbukti Samsung telah melanggar hak paten dan meniru iPhone. Di sini sudah jelas bahwa Samsung yang melakukan benchmarking atau produk benchmarking terhadap iPhone, sehingga keuntungannya Samsung bisa lebih menguasai pasar karena memiliki harga yang sangat terjangkau oleh kalangan luas. Dan selanjutnya metode akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sadia. Nah, di sini metode peningkatan kinerja yang dilakukan melalui benchmarking itu pada umumnya meliputi pengukuran dan perbandingan kinerja terhadap satu, bagaimana melakukan perbandingannya. Yang kedua, pihak mana yang lebih baik. Ketiga, mengapa pihak lain lebih baik. Dan yang keempat, tindakan apa yang perlu ditingkatkan. Bagaimana Mbak Asih? Oke, terima kasih. Nah, baiklah. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.